Pertama-tama, saya pribadi Yosia Tebai, salah satu pendiri gereja ini, perintis gereja ini. Hari ini, saya bersukacita luar biasa. Karena gereja ini punya generasi. Besok lusa mereka akan pimpin gereja ini. Tadi orang sudah tunjukkan panggilan Tuhan mereka ini. Pemuda-pemudi serahkan diri untuk mempertahankan gereja kami ini ke depan. Itu yang saya sebagai orang tua, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada generasi gereja kami di tanah Papua dan Papua Barat. Tuhan akan menyertai semuanya. Tuhan yang memulaikan gereja ini. Tuhan juga mengawasi. Tuhan juga memberikan semangat, memberikan keberanian dari generasi ke generasi. Supaya gereja ini bertumbuh terus sampai Yesus datang. Jadi saya sangat berterima kasih ini. Baru pertama kali saya lihat selama saya ada di bumi ini. Yaitu pemuda pawai demi menyambut tanggal 6 April. Itu kemerdekaan gereja kami ini sudah genap usia 61 tahun besok. Itu yang saya hargai. Karena gereja ini sudah beberapa tahun ke depan lagi menuju 100 tahun ke depan. Seperti gereja GKI yang dia sudah awal, dia sudah jadi ratusan tahun. Gereja kami juga berjuang terus. Penerus-penerus gereja ini, pemuda-pemudi, semua hamba-hamba Tuhan. Mereka berjuang untuk mempertahankan Injil yang sudah ditanam di negeri ini. Injil yang misi kami tinggalkan ini. Mereka akan teruskan. Dan mereka semua Tuhan memberkati. Salam gereja kami di tanah Papua hari ini dan besok. Terima kasih. Saya Nason Uti, Ketua Dewan Pusat Angkatan Muda Kemah Injil. Organisasi ini sayap dari Sinode Kingmi di tanah Papua. Kami sangat bangga kami memiliki orang-orang tua, pionir gereja yang sampai hari ini ada berdiri untuk pekerjaan kerajaan Allah, dalam hal ini membangun generasi muda yang berkarakter, beriman, yang berpengetahuan di dalam iman maupun juga di dalam pembangunan bangsa. Kami dari gereja, kami dari AMKI bangga terhadap karya orang tua yang sudah sampai pada saat ini atau tahun ini berada pada tahun yang ke-61. Itu merupakan perjalanan yang panjang dan itu menantang kami generasi muda terus mempertahankan karya keselamatan yang dirintis oleh orang tua kita sambil menyesuaikan dengan perubahan zaman. Tidak hanya saja di dalam perubahan di internal gereja, tetapi gereja juga menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kami terus akan kawal gereja ini, mengembangkan semua potensi dan karunia yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam segala jenjang bidang. Dan terus mendorong pemuda dalam mengembangkan semua kekuatan mereka dan terus mendorong menggunakan
karunia Roh Allah supaya hidup di tengah-tengah masyarakat, di gereja, menjadi berkat untuk banyak orang. Tidak hanya di dalam internal gereja, tetapi juga di dalam pembangunan masyarakat umum, terutama dalam memberi kontribusi pembangunan bangsa, negara, bahkan juga masyarakat terbuka secara dunia. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kami terus akan mengawal panji keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus dan diteruskan diberitakan melalui para pendahulu, yaitu misionaris, para perintis Injil, yaitu orang-orang lokal maupun orang-orang di Nusantara yang ikut membangun pekerjaan pekabaran Injil di gereja ini. Sukses buat para perintis Injil, sukses buat generasi muda yang akan terus mempertahankan gereja yang masa-masa akan datang yang terus berubah dengan perubahan zaman. Tuhan memberkati. Salam. Kepada seluruh warga Jemaat Gereja Kimi di Tanah Papua yang ada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah di Tanah Papua, dan juga kepada seluruh umat warga Gereja Kingmi yang ada di tanah pengungsian, yang terasing di negerinya sendiri, pimpinan perguruan tinggi, teologi, pimpinan lembaga-lembaga organisasi sayap, 13 koordinator dan 91 klasis, departemen-departemen, seluruh gembala, para vikaris, pendeta, pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah berada pada usia 61 tahun, suatu usia yang cukup panjang dalam perjalanan dan pengiringan akan Tuhan dalam rangka pelebaran sayap pekerjaan Tuhan. Kita ada di sini, ditempatkan oleh Tuhan di tanah ini untuk menjadi alat Tuhan, alat Kristus. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sangat mencekam, mendera kehidupan kita secara gereja, teristimewa peristiwa pasca penyanderaan pilot sehingga menyebabkan warga di Kabupaten Duga mengungsi. Mereka mengungsi di negeri mereka sendiri. Beberapa peristiwa yang juga terjadi di Ilaga yang juga ikut menimbulkan penderitaan dan konflik, dan juga di Sinak, di Pegunungan Bintang, di Sorong, bahkan di Tanah Papua, Intan Jaya. Akhir-akhir ini sebagai gereja di depan mata kami melihat kekerasan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam menghayati iman kekristenan kami. Sebagai gereja yang Tuhan utus di tengah dunia ini, dalam perayaan seperti ini kami ingat bahwa kekerasan, konflik, dan kejahatan tidak akan pernah menang meskipun kebenaran itu datang terlambat. Kami percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan gereja ini akan melindungi seluruh umat kami di pengasingan, dalam negeri ataupun di luar negeri, yang ada di penjara ataupun yang ada di tempat-tempat lain. Dalam perayaan peringatan 6 April dan juga Paskah yang kami angkat tema tunjukkan kuasa dan kasih Kristus
bagi sesama saudara-saudara yang menderita. Penghayatan tema ini menjadi suatu kesadaran iman untuk kita pekah melihat saudara-saudara kita yang hidup dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Mari sebagai satu tubuh anggota Kristus kita saling mendoakan, saling memberi penguatan dan penghiburan. Sebagaimana Kristus telah menanggung semua beban, dosa, dan penderitaan kami. Gereja Kimi di Tanah Papua bersama pengurus sinode kami di hari ini mau mengingatkan sekali lagi sebagai gereja yang tertua, yang punya umat di pegunungan, yang menjadi target kekerasan, kami minta dengan kasih Kristus, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, agar para pihak yang berkonflik, terutama konflik senjata antara para kombatan, duduk satu meja berbicara tentang kebaikan dan kebenaran, sehingga tidak menyebabkan penderitaan dan konflik di pihak korban di pihak gereja kami. Kami sangat menyesal kalau umat kami terus harus menanggung derita. Dari tempat ini, kami di usia yang ke-61 tahun ini, sebagai gereja kami berdoa supaya Tuhan terus menguatkan dan menghibur warga gereja kami dalam menjalani masa-masa Advent, kesusahan dan penderitaan ini. Biarlah mereka bisa melewati peristiwa ini dalam penyanjungan akan rasa hormat kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang kedua, bahwa gereja sebagai pelaksana pembangunan dan perubahan, kami harapkan kepada para kader kami profesional di berbagai tingkatan, pemerintahan, di politik, di Majelis Rakyat Papua, agar bersatu memelihara Injil ini sebagai kekuatan Tuhan. Teristimewa menjelang situasi hari ini, bisa menjaga diri, bisa saling menopang, merebut masa depan Papua sesuai dengan kerja karya yang Tuhan telah utus. Kami juga harapkan supaya para kader, para profesional masuk dalam tahun-tahun politik ini mengutamakan Tuhan dan mengutamakan kebenaran. Tuhan akan menguatkan kamu dalam seluruh perjuangan kamu. Sebagai gembala di sinode, kami mendoakan kamu bahwa kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan tampil menjadi pemimpin di negeri yang Tuhan anugerahkan ini. Dan yang ketiga, kami juga harapkan kepada sekolah-sekolah tinggi, perguruan tinggi teologi, sekolah-sekolah teologi, agar mempersiapkan diri, menyiapkan anak-anak murid, para hamba-hamba Tuhan sesuai dengan profesi, agar mereka menjadi amanah Kristus yang terus akan mempertahankan gereja ini sampai 100 tahun ke depan. Kami harapkan dan kami doakan semangat kita dalam pengiringan akan Tuhan, roh kita tetap bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kendor, meskipun kekecewaan, putus asa, frustasi ada. Tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Injil. Injil 4 berganda akan menopang kamu dalam perjalanan panjang. Injil 4 berganda akan menguatkan kamu menyusuri penderitaan, menyusuri kesusahan. Tuhan yang bawa kamu, Tuhan akan memimpin kamu juga. Tuhan akan bertanggung jawab dengan kamu. Tapi kami tetap juga akan dorong. Semoga apa yang Tuhan buat menjadi kekuatan bersama. Yang keempat, kami mau sampaikan terkait dengan proses perekrutan calon Majelis Rakyat Papua ini.
Kami juga mau sampaikan bahwa harus ada perimbangan, harus ada keadilan yang baik, yang benar sesuai dengan peraturan. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan hal ini untuk kepentingan tertentu. Itu adalah bagian dari tugas kami Sinode. Karena itu pada beberapa provinsi yang akan menyelenggarakan ini, kami menyelenggarakan proses seleksi MRP. Untuk kuota agama itu ada di tangan Sinode. Kami harus tegaskan supaya jangan bertindak di luar aturan. Kerja profesional, kerja sesuai yuridis, aturan, supaya tidak tabrak aturan. Yang keenam, sebagai badan pengurus Sinode hari ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di pengungsi, ada di tahanan, mari mari kita saling mengunjungi, menguatkan, memberi pengharapan kepada mereka. Terkait dengan proses penyanderaan, kontak senjata antara TPN OPM dan TNI Polri diberhentikan, duduk sama-sama dalam forum yang demokrasi, berbicara, menyelesaikan masalah itu melalui mekanisme nasional ataupun internasional, sehingga pihak gereja, warga jemaat saya tidak mati sia-sia. Mereka punya hak untuk hidup aman, damai di atas tanah dan tanah negeri leluhur mereka. Ini pernyataan tegas supaya kedua belah pihak memperhatikan. Tuhan tidak menghendaki pembunuhan, Tuhan tidak menghendaki peperangan. Tuhan menghendaki duduk di satu meja untuk berbicara dalam mekanisme nasional juga ada, mekanisme internasional ada. Dua-dua sudah dewasa. Jadi silakan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu yang ada. Saya Milianus Numang, Ketua Departemen Pemuda Kingmi di Tanah Papua. Pertama, saya menyampaikan selamat merayakan ulang tahun Gereja Kingmi di Tanah Papua yang ke-61 tahun bagi seluruh umat Kingmi di Tanah Papua. 13 koordinator, 91 klasis yang tersebar di seluruh Papua dan Papua Barat. Hari ini tepat tanggal 5 April 2023 merupakan momen bersejarah bagi umat Kingmi di Tanah Papua, yaitu tanggal 6 April besok. Dalam rangka itu kami pemuda telah melakukan pawai dari Expo menuju ke kantor Sinode, dan telah kami mengisi dengan beberapa kegiatan, yaitu kami telah menerima pencerahan dari pelaku sejarah dan juga pengurus Sinode dan Ketua AMKI tentang sejarah dan sistem presbiterial sinodal yang kita anut. Dan ini merupakan satu bentuk dari rasa memiliki kami sebagai anak muda terhadap sejarah dan juga gereja Kingmi di Tanah Papua. Kami merasa gereja ini kami punya. Kami merasa bahwa kami sebagai generasi muda, gereja ini tanggung jawab, gereja ini ada di pundak kami. Gereja ini bisa ada karena ada orang-orang tua yang telah berjuang. Ada orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu sehingga gereja ini ada. Dan kami menyadari itu. Kami sedang menuju ke 100 tahun Gereja Kingmi di Tanah Papua, dan untuk menuju ke sana itu tanggung jawab ada di kami generasi muda. Sebab itu pawai yang kami lakukan ini bagian dari bentuk rasa hargai dan juga rasa memiliki terhadap gereja dan sejarah yang sudah memulai oleh orang-orang tua kita. Oleh sebab itu, dalam momen ini ada satu pesan yang kami pesankan kepada seluruh anak-anak muda Gereja Kemanjil Kingmi di Tanah Papua, di 13 koordinator dan 91 klasis. Masa untuk orang-orang tua memperjuangkan gereja ini sudah lewat. Sekarang waktunya untuk anak-anak muda untuk mengkawal gereja ini sampai 100 tahun
Gereja Kingmi di Tanah Papua. Oleh sebab itu ada satu pesan yang saya mau sampaikan, yaitu kita temukan potensi yang ada dalam diri kita. Temukan kemampuan, kelebihan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Lalu kita kembangkan. Kita kembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dengan seperti begitu kita mampu menjaga dan mengkawal gereja ini sampai tibakan pada 100 tahun Gereja Kingmi di Tanah Papua. Selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Kingmi di Tanah Papua yang ke-61 pada tanggal 6 April 2023, dan selamat merayakan Paskah pada tanggal 7 April 2023. Sukseskan pekabaran Injil di Tanah Papua.